Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana ala siratihil mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid As-Sofia rahimakumullah. Pertama-tama khatib menyampaikan ucapan selamat Idul Adha
yang telah kita laksanakan, dan hari ini juga masih dalam suasana hari tasyrik. Karena itu kami ucapkan sekali lagi selamat merayakan Idul Adha, dan bagi yang berkesempatan ada rizki, maka kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha itu memiliki arti hari raya menumpahkan darah. Hari raya menumpahkan darah di sini tentu saja adalah hari raya menumpahkan darah hewan yang termasuk kategori hewan kurban. Menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan dana untuk membeli hewan kurban merupakan simbol bahwa kita itu adalah muslim yang siap berbagi untuk saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seberuntung kita atau memiliki nasib yang mungkin disebut du'afa atau fukoro dan masakin. Karena itu ada sisa waktu 3 hari untuk kita beli seekor kambing atau seekor sapi untuk 7 orang untuk dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Hadirin rahimakumullah, Idul Adha juga atau berkurban juga selain simbol berbagi juga merupakan simbol bahwa ternyata di samping kita wajib melakukan ibadah yang disebut ibadah mahdhah atau ibadah ritual, ibadah yang langsung kepada Allah, tetapi juga kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah muamalah namanya. Dalam bahasa lain, ibadah sosial. Bahkan kalau kita perjelas satu persatu, ibadah muamalah ini ternyata sama pentingnya dengan ibadah mahdhah atau ibadah ritual yang langsung kepada Allah. Ada seorang ulama mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran ternyata satu ayat ibadah ternyata berbanding 100 ayat muamalah. Artinya kalau ada satu ayat ibadah yang langsung kepada Allah ternyata berbanding 100 ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah sosial atau muamalah. Kalau kita teliti juga kitab-kitab hadis, seperti kitab hadis yang merupakan syarah Sahih Bukhari, itu ada yang namanya Fathul Bari. Itu ada 20 jilid para hadirin. Ternyata hanya 4 jilid yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita ibadah kepada Allah. Ya. Sisanya yang 16 jilid adalah ibadah yang menjelaskan tentang ibadah muamalah atau ibadah sosial. Bagaimana cara kita melakukan aktivitas ekonomi, bagaimana kita cara utang piutang, gade menggade, pinjam meminjam, bagaimana hubungan kita sesama muslim dan bagaimana hubungan kita dengan sesama non muslim, bagaimana hubungan kita ketika perang dan damai, itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari sampai 16 jilid. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa ternyata muslim atau kita semua itu tidak sempurna kalau hanya ibadah mahdhah saja yang diutamakan tetapi melupakan di pihak lain ibadah yang berkaitan dengan ibadah sosial. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah menegaskan dzuribat alaihimudz-dzillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Setiap orang dimanapun dia berada akan ditimpa kehinaan, akan ditimpa kenistaan, kecuali dia melakukan hubungan yang aktif, melakukan komunikasi yang aktif dengan Allah yang disebut hablum minallah. Itu tadi yang disebut ibadah ritual, dan yang kedua ibadah yang disebut hablum minan nas. Melakukan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu, demikian pentingnya sampai Allah menegaskan di ayat tersebut bahwa kita kalau hanya satu aspek saja yang dijalankan, itu kita termasuk orang yang hina.
hanya mendahulukan atau mengutamakan ibadah ritual kepada Allah, melupakan ibadah sosial, menelantarkan fakir miskin, lupa kepada orang-orang yang lapar, tidak mau memberikan pakaian kepada orang-orang yang telanjang, itu termasuk hina dalam pandangan Allah. Demikian juga kalau kita baik dengan sesama manusia, selalu memberikan santunan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, tapi ternyata lupa tidak sholat, lupa kepada saum, lupa kepada haji, lupa kepada zakat. Padahal itu adalah kewajiban yang dua-duanya sama penting. Berikutnya juga di dalam hadis banyak sekali yang menyatakan bahwa ibadah yang mengandung aspek sosial ternyata lebih tinggi derajatnya atau nilai kebaikannya dibanding ibadah yang tidak mengandung aspek sosial. Sering kita dengar di dalam hadis yang sangat mutawatir atau terkenal, sholatul jama'ati tabdulu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dan lebih baik daripada sholat sendirian karena mengandung derajat kemuliaan, ketinggian atau pahala 27 derajat dibanding dengan sholat munfarid, sholat sendirian. Kenapa? Karena sholat berjamaah, sholat bersama-sama dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman dan lain sebagainya. Jadi gelorakanlah masjid untuk kita lakukan sholat berjamaah, terutama bagi kita sebagai kaum laki-laki. Sehingga masjid menjadi makmur. Kalau bisa ada masjid yang patut dicontoh di Yogyakarta, yang masjid itu sholat subuhnya ada sampai bergelombang-bergelombang. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak ingin menghilangkan dan meluputkan waktu subuh. Sehingga dia berlomba-lomba, sekalipun hujan, sekalipun mungkin kurang begitu sehat, dia memaksakan untuk sholat berjamaah ke masjid tersebut. Nah itulah bahwa nilai kebaikan pada ibadah yang mengandung aspek sosial itu lebih tinggi. Yang berikutnya, kalau kita misalnya melakukan ibadah ternyata tidak sempurna atau mungkin tidak begitu baik atau tidak begitu utuh dilakukan, itu ada tebusannya, yakni dengan cara memberi makan fakir miskin. Bapak atau kita yang sudah sepuh misalnya, begitu datang bulan Ramadan, kalau puasa atau melakukan saum, khawatir kesehatan kita akan makin memburuk, maka boleh kita tidak puasa, tebusannya memberi makan fakir miskin yang disebut dengan fidyah. Nah itu adalah bahwa ibadah yang berkaitan, kalau kurang sempurna dilakukan, maka dia tebusannya adalah memberi makan fakir miskin, itu kan ibadah sosial namanya. Yang berikutnya, satu hal yang mungkin perlu dicatat, kalau kita pernah melakukan misalnya menzolimi orang lain, atau mungkin mengambil hak orang lain, atau katakanlah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama kepada orang lain, kepada sesama, maka itu tidak bisa ditebus dengan beribu-ribu rakaat sholat malam. Kenapa? Karena itu ada kaitan dengan hak adami istilahnya. Hak sesama manusia. Mengambil hak orang lain, kembalikan dulu haknya kepada orang itu. Termasuk mereka yang mungkin pernah terteledor mengambil uang negara, kembalikan kepada negara uang tersebut. Maka itu insya Allah kita bisa terbebas dari dosa tersebut. Ya. Jadi mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain, menista orang lain, dan sebagainya, itu tidak bisa terhapus dosanya karena kita berrokaat-rokaat sholat malam misalnya. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan dosa sesama manusia, dosa sesama hak adami. Mudah-mudahan di hari raya yang suci ini, Idul Adha, kita bisa berbagi dengan sesama, kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah ritual, tetapi juga tidak lupa kita senantiasa berbagi, di antaranya dengan membagikan hewan kurban. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan li rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalat.